Nah, Amin. Ini udah live kayaknya. Ya, ini kita kalau nggak pakai ini nggak masalah. nggak apa-apa Ustadz. Nggak Yang masalah. penting suaranya bagus mikrofon dengan ini headset. Oh, Bisa oke. dicabut. Oke. Cabut aja ya. Ya, bisa. Coba Ya, kita boleh. tes Ustadz. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Kalau cuma satu kedengeran. Ya. Sama terang dengan tadi atau lebih terang tadi? Sama Ustadz. Sama ya? Ya, oke. Oke. Kita nggak bisa dengar suara Ustadz kalau kecuali dicabut di mic, colokan mic Tes. headsetnya. Oke, bisa kedengeran. Halo. Iya, halo. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, para alim ulama, para tabi'in. Yang kami hormati Tuan Guru kita Ustadz TGB, kita sering sapa beliau. Alhamdulillah beliau berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Kemudian ada juga co-founder kita Bang Arif Rosid yang kemudian banyak sekali mendampingi teman-teman untuk gerakan-gerakan di sektor ekonomi Islam. Alhamdulillah Ustadz, saya lihat kondisinya fresh, segar, alhamdulillah pada sore hari ini. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, baik-baik, sehat walafiat. Firman, Arif, dan ya kita semua insya Allah ya. Semua umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, diberi kesehatan, diberi kekuatan, insya Allah. Amin ya Allah. Ini live langsung dari NTB ya Ustadz? Iya, dari rumah. Alhamdulillah. Kita senang lihat guru-guru kita pada sehat semuanya. Saya izin Ustadz sebelum kita mulai sampaikan salam dari Ustadz Wijayanto. Oh Beliau ya, kemarin ngisi di Perdana. Saya bilang nanti insya Allah ada Ustadz TGB juga ngisi. Dia bilang, sampaikan salam sama beliau. Kemudian kemarin juga ada junior kita Ustadz Pangeran. Beliau alumni Al-Azhar, sekarang jadi Imam Masjid Agung di Sunda Kelapa. Oh iya, beliau mantan ketua PPMI kalau nggak salah itu. Ya, ketua PPI Mesir. Nah, Persatuan Mahasiswa Pelajar. Pelajar Indonesia di Mesir. Kemarin beliau ngisi dari sisi milenial lah, Ustadz muda kita coba angkat beliau. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita yang akan membahas tentang entrepreneur Muslim menuju kebangkitan umat. Beliau nanti akan menyampaikan seperti apa terkait tema kita seputar tentang entrepreneur Muslim dan bagaimana agar bisa menuju kebangkitan umat. Jadi sekali lagi untuk yang kemudian baru menonton bahwa kita memang baru launching lagi di tahun 2020 ini setelah kemarin banyak kegiatan di 2019. Rabu Hijrah fokus ke tema kebangkitan ekonomi umat karena kita melihat bahwa ini salah satu segmen yang kemudian perlu juga mendapat perhatian khusus selain kalau sosial politik sudah sangat banyak. Bahkan ada partai politik, ada ormas-ormas yang lain di wilayah sosial politik. Tapi kita berharap di wilayah ekonomi juga ini mendapat perhatian yang lebih. Makanya ada beberapa teman-teman aktivis muda itu bersama Bang Arif Rosid, beliau dari HMI, kemudian juga di Dewan Masjid, kemudian ada Kak Razikin di Pemuda Muhammadiyah dan saya sendiri, kami, kemudian kita sama-sama dan beberapa teman-teman ada dari Persis, ada dari kemarin yang mengangkat kebangkitan ekonomi dari Muhammadiyah, kemudian dari Dewan Dakwah juga, Al-Irsyad dan sebagainya. Itu pengantar kita, pengenalan untuk yang kemudian baru bergabung. Sekali lagi kita sebuah kegembiraan di tengah-tengah kita hadir Ustadz kita. Jadi Ustadz, sekali lagi tema kita tentang entrepreneur Muslim.
ke arah kebangkitan ekonomi umat, kita perlu nasihat dan gambaran seperti apa sebaiknya sebenarnya entrepreneur muslim di saat seperti sekarang ini. Mungkin silahkan Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Arif dan Firman dan saudara-saudara para entrepreneur dan sahabat-sahabat semua yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, pertama apresiasi saya ya, setelah syukur kepada Allah, apresiasi kepada adik-adik di Rabu Hijrah yang memilih untuk meneruskan program yang baik. Ya, memang kalau dalam Islam itu kan ada satu ayat ya, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu. Jadi kalau muhsinun itu selalu berbuat baik. Jadi tantangan kita selalu dalam dalam mempromosikan satu ide gagasan itu adalah menjaga kontinuitasnya. Jadi bagaimana kebaikannya itu enggak sekali, 2 kali, tetapi berkelanjutan. Karena pada sustainabilitas ya, atau dalam bahasa Arab istimroriyah, keberlanjutan, di situ ada berkahnya. Ya. Jadi kalau orang-orang dulu mengatakan, semoga anakku hidupmu berkah, yaitu maksudnya supaya anaknya berkelanjutan dalam kebaikan. Nah, jadi sekali lagi, saya mengapresiasi alhamdulillah wa syukurillah bahwa teman-teman di Rabu Hijrah itu sudah memutuskan untuk meneruskan program yang baik ini. Dulu kita offline, jumpa langsung ya, muqabalah wajah, ketemu wajah langsung nih. Nah, sekarang karena situasi seperti ini ya kita menggunakan media daring. Ala kulli hal ini patut kita syukuri. Dan juga saya ingin ya menyampaikan dalam konteks ini kepada kita semua ya, bahwa di dalam masa wabah ini memang ada beberapa hal yang harus kita rubah. Tapi sebenarnya esensi yang penting-penting itu tetap. Kalau kita bicara misalnya Ramadan, dalam bulan Ramadan itu ibadah-ibadahnya semua bisa kita laksanakan with adjustment, ya, tapi dengan penyesuaian-penyesuaian. Puasanya kita bisa, insya Allah bisa kita tunaikan. Tarawih juga bisa. Walaupun yang dulu biasa di masjid, ya sekarang di rumah. Tadarus dan semuanya. Bahkan ada hal-hal di dalam masa yang tidak normal seperti ini, yang justru bisa kita lipat gandakan. Nah, termasuk diantaranya ya tentu dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan ini, ya kita memperbanyak untuk saling berbagi di antara kita. Nah, saya ingin mulai dari poin ini ya, sahabat semua, dari poin berbagi atau memberi. Memberi atau berbagi itu adalah salah satu semangat yang paling didorong di dalam Islam. Ya, kalau kita lihat terminologi istilah-istilah Islam itu ya teman-teman, ada istilahnya sedekah, ada istilahnya infak, atau yang merupakan kewajiban, bahkan rukun Islam itu namanya zakat. Ini semua terminologi itu intinya atau esensinya itu adalah memberi dan berbagi. Nah, jadi bahkan ya di dalam beberapa ayat Al-Quran, saya bisa sebutkan satu contoh misalnya, itu di dalam surah Al-Lail. Dalam surah Al-Lail itu memberi atau berbagi itu bahkan diletakkan di dalam di dalam rangkaian sebelum takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya kepada surganya Allah, kepada kelak kehidupan di akhirat, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan kehidupannya itu untuk mengarah jalan lempeng kepada yang baik. Nah, di ayat ini a'ta dulu disebut oleh Allah sebelum wattaqah, ya. Jadi memberi dulu sebelum bertakwa. Nah, kata para ulama ini menunjukkan bahwa memang
semangat, ya, semangat memberi, berbagi, itu sesuatu yang sangat istimewa. Itu salah satu inti dasar dari ajaran Islam. Nah, kalau Rasulullah SAW sampaikan dalam konteks yang umum itu, khairun nas amfa'uhum, sebaik-baik manusia yang paling banyak menebar manfaat, yang menghadirkan manfaat untuk orang lain dalam kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberi atau berbagi kalau kita tidak punya? Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak punya? Bagaimana kita berbagi kalau kita tidak mandiri? Nah, karena itu di dalam Islam, ketika semangat memberi itu diletakkan dalam posisi yang sangat penting di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan, ya, karena memberi itu tidak mungkin tanpa ada kemandirian, maka Allah Subhanahu wa taala mendorong agar kita sebagai seorang muslim itu selalu dalam posisi, ya, kalau ungkapan hadis Rasul, al-yadul ulya. Jadi posisi kehidupan yang tangan di atas. Nah, tangan di atas itu artinya bahwa ada aktivitas, ya, yang memungkinkan kita untuk membangun kemandirian. Dengan kemandirian itulah kemudian kita bisa kita bisa kemudian memberi dan berbagi. Nah, jadi dari semangat ini, saudara-saudara sahabat, kita tahu bahwa menghadirkan Islam, ya, dalam kehidupan ini melalui jalur, ya, entrepreneurship, itu bagian dari ibadah. Jadi membangun kemandirian, yang lalu dari kemandirian itu kita bisa berbagi kepada orang lain, itu adalah ibadah, jalan di dalam menghadirkan Islam dalam kehidupan. Nah, ada sebagian dari kita itu memilih untuk menghadirkan Islam dalam kehidupannya itu melalui jalur ritual. Jadi misalnya memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak istighfar, zikir, iktikaf. Nah, apakah itu nggak bagus? Enggak, itu bagus. Bagus sekali. Tapi tidak cukup. Ya. Kenapa tidak cukup? Nah, ada ilustrasi, ya, teman-teman, sahabat. Bagaimana kemandirian itu bisa menjadi tulang punggung yang menopang satu peradaban. Ini kan tema kita nih, entrepreneurship, itu bisa menjadi penopang kebangkitan ekonomi. Nah, ada ilustrasi dari kehidupan Rasul dan para sahabat. Jadi dulu ada masa, ya, kalau ahli sejarah mengatakan ini terjadi pada akhir-akhir hidup Rasul. Jadi tahun 9 Hijriah, sebelum Rasul berangkat Hajatul Wada. Ada suatu peristiwa yang namanya Jaisyul Usroh, ya, Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk itu kira-kira kejadiannya adalah ada sekitar 40.000 pasukan Romawi ingin untuk katakanlah menyerbu umat Islam. Karena melihat umat Islam semakin berkembang pada waktu itu. Lalu ada 40.000 disiapkan untuk menyerbu. Nah, situasi pada saat itu, sahabat sekalian, di Madinah itu paceklik luar biasa. Jadi kebun-kebun korma orang Madinah itu nggak ada yang berbuah. Tanah-tanah, sumur-sumur kering semua. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana di kota yang ada di tengah padang pasir, sumur-sumurnya kering, kebun-kebun kurmanya nggak ada yang berbuah, panasnya luar biasa. Nah, Rasulullah SAW lalu kemudian mengumpulkan semua sahabat. Nah, disitulah kemudian Nabi menyampaikan, ayo sekarang siapa yang mau berjuang? Nah, teman-teman, pada waktu itu, ya, para entrepreneur utama, sahabat-sahabat Rasul yang juga para entrepreneur, datang Abu Bakar. Abu Bakar menyerahkan kepada Rasul 4.000 dirham.
Kata Rasul, ya Abu Bakar, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, yang saya tinggalkan buat keluarga saya itu Allah dan Rasulnya. Jadi semua dia bawa. Uang hasil usahanya itu dia bawa semua. 4.000 dirham. Ada kemudian Sayyidina Umar datang dengan harta yang ketika ditanya sama Rasul, ya Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Setengah ya Rasulullah. Jadi kalau Abu Bakar bawa semua duitnya, ya, bawa semua uangnya, Sayyidina Umar bawa setengah. Datang kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bawa logam mulia. Ya. Dia bawa perak yang dia punya. Timbangannya 40 kilo. Dibawa semua. Hasil usahanya sekian belas tahun. Sekian puluh tahun bahkan. Lalu kemudian ada datang Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Utsman, ya Rasulullah, tentara yang kamu mau bawa ini ada berapa ya Rasulullah? Kata Nabi kira-kira 30.000 lah Sayyidina Utsman. Kata Utsman, sepertiganya saya tanggung. Jadi Utsman menyiapkan logistik untuk 10.000 orang. Nah, saat itulah Rasulullah SAW kemudian gembira sekali. Lalu kemudian di tengah situasi yang sangat krisis pada waktu itu, krisis dan kritis ya, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan 30.000 pasukan berangkat ke medan perang. Tidak terjadi peperangan karena ketika pasukan Romawi melihat itu ada pasukan, akhirnya mereka mundur. Nah, bottom line-nya apa? Bottom line-nya adalah ketika krisis dan ketika masa kritis seperti itu, di suatu episode yang sangat penting dari sejarah Islam, ternyata penyelamatnya yang berkontribusi terbesar itu adalah para entrepreneur yang ada pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini ilustrasi yang menunjukkan bagaimana entrepreneurship, ya, satu kewirausahaan dan komunitas para entrepreneur itu kemudian pada masa kritis atau krisis mereka berperan penting untuk menjaga nih. Ini bukan lagi bicara tentang kebangkitan, ini eksistensi. Kan kita bisa bangkit kalau eksistensinya kuat. Nggak mungkin bisa bangkit kalau eksistensinya lemah. Nah, ini bicara eksistensi. Alhamdulillah saat itu para entrepreneur ini berdiri di garis depan. Nah, para ahli sejarah, para sahabat mengatakan, sahabat sekalian, itu para ahli sejarah menyampaikan bahwa peran entrepreneur dalam sejarah Islam itu baik pada masa normal maupun krisis, itu selalu sangat penting. Ketika masa normal, mereka ya tentu berperan ya di dalam membangun peradaban yang di dalamnya itu ada proses ekonomi yang sehat, ya, ada katakanlah menyediakan barang dan jasa yang diperlukan. Lalu ketika saat-saat kritis, mereka kemudian mengambil alih. Dalam arti mereka mengambil tanggung jawab yang sangat besar, seperti yang terjadi pada saat perang Tabuk. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang peran entrepreneur ya atau entrepreneurship dalam kebangkitan umat, ya sesungguhnya kita bicara sesuatu yang faktual. Nah, sekarang pun ya kalau kita lihat para sahabat sekalian, COVID-19 ini di tengah katakanlah kegagapan kita ya. Ini kan sesuatu yang baru. Di tengah kegagapan kita, ya semua pihak lah. Pemerintah juga berusaha mengeksersis apa yang mesti dilakukan. Kita juga sebagai masyarakat, sebagai rakyat juga kadang-kadang tergagap-gagap gitu. Ada kepanikan ya. Banyak beredar berita-berita yang tidak benar dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah itu satu hal ya yang patut kita syukuri menurut saya adalah ternyata banyak sekali lahir mubadarah thayyibah, lahir inisiatif yang baik dari anak-anak muda kita, entrepreneur kita untuk kemudian membangun gerakan berbagi dengan sesama. Jadi kondisi sekarang ini juga mencerminkan ya bahwa di dalam masyarakat kita itu para entrepreneur dengan jiwa kewirausahaannya itu
itu bisa berperan sangat penting, baik dalam masa normal maupun saat kritis. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya kalau kalau kita bicara tentang pengusaha yang dilahirkan oleh Rasul SAW, kalau kita bicara tentang semangat kewirausahaan, sebenarnya kan imam utamanya ya. Kenapa sih dulu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi sahabat yang lain itu punya entrepreneurship yang hebat-hebat? Ya karena tuntunannya Rasul. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu entrepreneur yang sangat bulat ya, yang selalu mampu setiap saat itu melihat ruang-ruang untuk berkreasi, berinovasi, dan menghasilkan nilai tambah. Itu teladannya adalah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat pada masa beliau ketika di Mekah, dan juga ketika beliau telah menjadi pemimpin bersama dengan para sahabat hijrah di Madinah dan membangun kota Madinah pada waktu itu. Yang menarik adalah sahabat-sahabat sekalian, bahwa ketika bicara entrepreneurship, Islam itu tidak bicara dalam dalam konteks yang terbatas hanya pada bentuk-bentuk entrepreneurship berkembang pada suatu waktu. Jadi Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuka ruang yang sangat luas bagi umatnya untuk berkreasi, untuk membangun entrepreneurship, semangat kewirausahaan dalam rangka yang tadi itu sebagai jalan menghadirkan Islam dalam kehidupan, karena itu dia ibadah. Rasul membuka ruang dengan memberikan panduan-panduan, nilai-nilai. Nah, ini menurut saya yang membedakan ya sahabat antara entrepreneurship ala Islam ya dengan mungkin ya bisa kita sebut entrepreneurship kapitalisme murni. Jadi kalau kapitalisme murni itu bicara tentang bagaimana menghasilkan untung yang terbesar dari modal yang paling kecil, ya, hanya itu saja. Kalau Islam itu tidak hanya dalam konteks mencari profit, tetapi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu bagaimana menghadirkan kemanfaatan untuk sebanyak-banyak mungkin orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu Rasulullah SAW kan memberikan seperangkat panduan. Dulu ketika Rasul ya membangun pasar yang pertama nih di Madinah. Dulu sebelum Rasul hijrah itu kan ada pasar, isinya orang Yahudi semua di Madinah. Nabi lihat pasar itu, tapi Nabi nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Karena memang di situ pasar bebas yang nggak ada nilai. Jadi pokoknya tipu menipu, manipulasi, kolusi dan segala macam itu boleh saja. Yang penting itu. Nah, Rasul lalu kemudian membangun pasar yang baru di Madinah. Cari tempat. Nah, jadi Nabi cari tempat. Cari tempat, begitu dapat tempat, satu tempat, baru mau dibuat pasarnya, datang. Ada yang kalau dalam dalam sejarah itu namanya Ka'ab ibn al-Ashraf kalau nggak salah. Itu dia istilahnya itu bandar, ya, pedagang besar yang monopoli dulu di Madinah. Itu dia orang Yahudi, diganggu Rasul. Ya. Begitu Nabi buat tenda untuk buat pasar, tendanya dirusak. Nah, cuman hebatnya Rasul kita ya. Ini entrepreneur sejati. Jadi dia nggak kemudian distracted. Ya. Nabi kemudian tidak Nabi tidak terpancing. Kalau kita mungkin ya, kalau Firman ya, dia kan Nabi punya sahabat banyak tuh waktu itu. Dipanas-panasin kayak begini, wah bisa ngajak duel bisa misalnya. Emosi, Ustaz. Bisa ngajak duel, Nabi ya. Buat tenda, dirusak tendanya sama Ka'ab itu. Tapi Nabi enggak. Nah ini entrepreneur sejati itu, dia stay fokus. Jadi Nabi SAW itu nggak ngelayani Ka'ab. Nabi ketika dirusak tendanya, Nabi hanya senyum aja. Kemudian Nabi ngajak sahabat cari lagi tempat yang lain. Nah, ketemu tempat yang lain, lalu disitulah kemudian Rasulullah SAW memulai membangun pasar. Nah, jadi ini satu pelajaran juga ya bagi para entrepreneur kita semua, yang bukan hanya entrepreneur, tapi kita semua dalam kehidupan stay fokus. Ya. Jadi
hidup ini kan tidak memberi kita kemewahan untuk melayani semua hal yang tidak perlu. Jadi pastikan kita itu dealing, kita itu menanggapi, merespon sesuatu yang memang penting untuk kebaikan kita, ya. Untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal, dan meningkatkan kualitas kehidupan. Kalau yang nggak penting-penting, yang ngajak berantem atau menghabiskan energi, tinggalkan saja. Nah, kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW mulai membangun pasar, ya, dan menancapkan semangat entrepreneurship di sahabatnya itu, apa kata beliau? La tatahajjar. Ini pesan beliau yang pertama ketika mulai bangun pasar. La tatahajjar. Apa arti la tatahajjar? La tudoyiku. La tudoyiku itu arti letterleknya jangan kalian menyempitkan. Ya. Jadi ilustrasinya kalau kita lagi duduk nih di satu majelis, kita lebarin tangan kita gitu ya. Kita kalau kita bersila kita lebarin sana, guys. Supaya orang nggak bisa duduk di dekat kita gitu. Supaya kita menguasai tempat. Nah, Rasul ingat, la tatahajjar. Jangan kalian mau menang sendiri. Jangan mau berkuasa sendiri. Jangan mau untung sendiri di pasar ini. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Nah, Islam itu punya semangat ya, untuk makmur bersama, semangat sejahtera bersama, semangat kalau dalam ayat Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kafah itu esensi Islam kita tunaikan, juga di situ ada makna kebersamaan. Karena itu firman kalau kita perhatikan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu selalu menggunakan bentuk plural. Wahai orang-orang beriman. Jadi Allah tidak mengatakan, satu orang yang beriman, Arif misalnya, Firman, Zainul Majdi, enggak begitu, tapi wahai segenap orang yang beriman. Jadi dibangun semangat kolektivitas, dibangun semangat untuk bersama-sama. Jadi ringan sama dijinjing, ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kira-kira. Nah, inilah entrepreneurship yang dibangun oleh Islam. Jadi entrepreneurship yang with values. Jadi ada apa ya? Ada nilai di situ. Rasul juga kemudian begitu awal membangun pasar, beliau rutin ya datang ke pasar. Jadi jangan menyangka Rasul itu hanya di masjid, firman ya. Rutin beliau ke pasar, berkala. Jadi ngecek pasar yang dia bangun ini udah jalan nggak sesuai dengan harapannya. Maka suatu ketika Nabi masukin tangan, plok gitu ke dalam tumpukan gandum. Begitu dimasukin ternyata bagian dalamnya basah. Nabi noleh sama yang punya gandum. Mahaza, Pak, ini apaan nih Pak? Kok dalamnya basah? Kata orang itu, asobahul matar ya Rasulullah. Oh ya, tadi kena hujan Rasul. Gitu. Jadi basah di dalamnya. Apa kata Rasul? Kok yang basah ditaruh di dalam? Kok nggak diperlihatkan di luar? Kok nggak diberitahu konsumennya? Ya kalau gandum kena air itu kan beratnya berubah ya firman ya. Jadi dia kan makin berat. Ya. Jadi Rasul sampaikan kemudian saat itu, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang suka tipu menipu itu bukan bagian dari kelompok. Nah, jadi ada praktek ya, berbisnis yang sehat yang dicoba untuk diintroduksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nggak heran ya Firman dan kita semua ya, ketika Rasul punya konsistensi untuk mendorong semangat entrepreneurship ya, semangat entrepreneurship yang berkeadilan, yang sehat, ya, kompetisi yang fair, yang baik, yang semangatnya tidak hanya profitable tapi juga membangun kemanfaatan untuk semua. Nggak heran kalau dari kota yang kering, ya, dari desa kecil yang namanya Yathrib itu kemudian lahir mercusuar peradaban yang disebut dengan Al-Madinatul Munawwar, kota yang penuh cahaya. Salah satu cahayanya adalah cahaya dari entrepreneurship yang sehat dan berkeadilan. Jadi saya pikir itu bagian dari bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban yang sehat, ya, meletakkan semua potensi dengan baik dan lalu mengkolaborasikannya
dengan bentuk yang terbaik ya, sehingga menghadirkan kemanfaatan untuk semua. Ya, makasih Ustadz, luar biasa nasihatnya. Saya tadi ada beberapa. Cuma berbagi saja, berbagi. Oh, berbagi. Alhamdulillah. Saya ingin mempertegas Ustadz. Tadi ada kalimat penting bahwa salah satu ciri dari pengusaha muslim, entrepreneur muslim itu adalah kebermanfaatan. Artinya tetap berbagi. Di tengah kondisi seperti ini, bahkan tadi contoh dari para sahabat ketika perang dan kemudian musim paceklik tetap berbagi yang dengan jumlah luar biasa. Motivasi atau kemudian ada keutamaan-keutamaan orang yang tetap bersedekah dan berbagi itu seperti apa Ustadz? Jadi ini juga mungkin bisa kita dengar, artinya kita yang kemudian ada yang berlebih atau apa tetap kemudian bersedekah, berbagi seperti apa? Keutamaan-keutamaan orang yang tetap berbagi Ustadz. Rumusnya sederhana sih ya sebenarnya, Arif, Firman, dan sahabat. Rasul sampaikan bahwa bersedekah dalam setiap kondisi itu bagus, ya, itu mulia. Tapi bersedekah yang benar-benar, ya, Anda mendapatkan keistimewaan itu adalah sedekah yang dalam keadaan sahihun syahih. Tuhibbul khaira wa tahsyal faqra. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi bisa dicek di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Bersedekah dalam keadaan engkau sehat dan engkau masih butuh sesuatu itu. Kamu masih takut miskin, kira-kira kayak gitu. Masih ada kekhawatiran. Situasi misalnya, ya mohon maaf ya, kayak situasi sekarang. Ini kita belum tahu ya, walaupun kita selalu berdoa ya secepatnya mudah-mudahan ya Allah angkat wabah ini dengan doa kita, dengan juga mengikuti arahan-arahan anjuran pemerintah, tapi yang kita nggak tahu. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya tentu semua orang ya menghitung ulang resourcesnya. Orang tidak menjaga hartanya dengan baik. Nah, pada saat antas sahih, kamu masih sehat. Kalau bersedekah pada saat sudah hampir sakaratul maut, ya bagus juga ya. Cuman ya itulah, ya, udah sebentar lagi wafat gitu. Udah kasih duitnya buat anak yatim pada saat sudah hampir sakaratul maut. Tapi masih sehat, artinya masih bisa pakai, ya, masih bisa gunakan resources itu. Syahihun, dalam keadaan yang kamu juga masih khawatir situasi yang ada. Nah, tapi saat dalam keadaan dua keadaan itu, kamu sehat, bisa pakai harta, dan keadaannya kamu masih butuh dia, ya, masih punya anak, punya tanggungan dan segala macam, tapi kemudian mau bersedekah, itulah sedekah yang paling murni dan paling istimewa. Itulah sedekah yang paling murni dan paling istimewa. Jadi sedekah itu juga bergantung dari keadaan yang memberi. Ya. Ketika dia memberi 1 dari 1 triliun, ya, itu nggak sama dengan memberi 1 dari 2. Saya punya 2, saya kasih 1. Itu beda dengan orang yang saya punya 1 miliar, saya kasih 1. Itu beda. Jadi dikembalikan kepada kita. Kan agama itu sebenarnya kan ujian buat individu-individu kita semua lah ya. Jadi sejauh mana sih Anda bisa konsisten untuk yang baik. Jadi teman-teman para entrepreneur ya, ini keadaan seperti ini tidak boleh membuat Anda surut dari kebaikan. Jangan kemudian karena menghitung kembali resources akhirnya nggak jadi sedekah. Oh, itu nggak boleh. Justru situasi seperti ini membuat kita harus kreatif. Dan kalau dalam Islam, definisi kreatif itu bukan hanya mencari kreativitas untuk konteks dunia saja, tapi kreativitas akhirat juga. Jadi pada saat ada 1.000 penduduk, 999 yang nggak bisa bersedekah, hanya kita yang bisa bersedekah, manfaatkan ruang itu. Jadi itulah inovasi di situ. Gitu. Anda memanfaatkan ruang yang orang lain tidak lihat untuk kemudian mengakumulasi kebaikan. Dan kebaikan itu tidak hanya dalam dimensi dunia, lebih-lebih kebaikan itu adalah dalam dimensi ukhrawi, di mana kita menyiapkan bekal kita untuk kehidupan. Jadi, saya pikir seperti itu.
Sama Ustadz, saya ingin mempertegas lagi tadi penjelasan tentang bahwa ternyata Nabi juga itu ikut membangun pasar, bahkan sering ke pasar. Bukan ikut membangun ya. Beliau itu menginisiasi pasar yang sehat. Menginisiasi ya, Beliau yang menginisiasi. membangun. Ya. Jadi ingin mempertegas lagi Ustadz, berarti memang Islam, agama kita ini tidak ada dikotomi ya antara pasar dan masjid ya. Oh, Itu enggak ada dong. ya, ini Kan perlu Arif kalau diajar sama ibundanya dulu, apa tuh doa sapu jagat, Rif? Gitu kan. Itu kan doa dari ayat 201 suratul Baqarah. Wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati akhirat ya. wa qina adzaban. Jadi hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dalam satu tarikan nafas dan satu ayat. Enggak ada dikotomi. Betul itu. Nah, ini yang perlu kita artinya perlu kita sampaikan juga bahwa tidak ada perbedaan antara urusan masjid, urusan pasar, bahkan sampai urusan ke politik ya Ustadz ya. Karena kita lihat Ustadz ini salah satu contoh profil yang kemudian perlu menjadi referensi bagi teman-teman milenial Ustadz. Bagaimana tips-tips apa yang baik ya. Ya, kita ingin tips-tips Ustadz seperti apa menjalani kehidupan di saat Ustadz kemarin sebagai sosok kepala pemerintahan, artinya pemimpin bagi masyarakat, kemudian di saat yang bersamaan juga sebagai seorang ulama, pengasuh pondok umat di sisi religinya, dan kemudian juga mungkin ada usaha bisnis yang kemudian dijalankan. Ini tips-tips seperti apa Ustadz menjalani 3 profesi yang luar biasa? Yang pertama ya tentu karena kita sebagai seorang muslim ya, jadi kokohkan terus keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang sederhana dari para ulama itu gini, manusia itu lemah dan dia hanya kuat kalau bersandar kepada yang maha kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, pantang menyerah ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu nggak ada satupun ya ayat yang bicara tentang orang beriman itu konteksnya orang-orang yang pesimis itu nggak ada. Selalu terminologi Allah itu adalah terminologi optimistik. Ya betaguna fadlan, ya stabshiruna binikmatin. Jadi kalau kita bisa hadirkan dalam pikiran kita, orang-orang yang namanya sahabat itu orang yang semua penuh semangat. Nggak ada yang ngeringkuk di pojokan, ya, nangis sendiri gitu, atau meratapi nasib, aku orang yang paling sulit. Nggak ada. Jadi mereka tuh orang yang pantang menyerah, ya. Orang yang selalu penuh dengan semangat. Orang yang selalu menebarkan energi positif. Jadi itu penting dan kita semua harus seperti itu ya. Karena dunia ini kan terlalu banyak faktor yang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Jangankan sesuatu yang di luar, panca indera kita saja kan susah kita kontrol. Artinya apa? Apa yang akan terjadi itu kita tidak pernah tahu. Bisa senang, bisa susah. Dalam setiap keadaan kita harus menumbuhkan semangat optimisme pantang. Yang ketiga itu selalu selalu beradaptasi. Nah, contoh misalnya sederhana nih, ini Arif kan dokter ya, Arif dokter dia tahu benar gitu bahwa yang namanya virus itu selalu bermutasi Arif ya, kan virus bermutasi. Kalau kita lagi baca nih sekarang, bagaimana perkembangan dari COVID-19, ternyata katanya virusnya itu sudah bermutasi menjadi generasi kedua atau ketiga. Jadi virus yang jahat itu saja ketika dia masuk ke manusia, dia susah menembus pertahanan kita, dia itu berinovasi, beradaptasi. Ya, dia berubah bentuknya, dia menyesuaikan dirinya dan seterusnya supaya bisa nempel ke manusia. Lalu kemudian menjangkiti kita. Itu virus loh. Sesuatu yang ya katakanlah yang tidak baik, yang kecil ya. Dia beradaptasi, berinovasi untuk survive. Ya. Dia cari jalan untuk bisa menunaikan apa yang dia mau. Menunaikan tugasnya, kira-kira kayak gitu, menjangkiti. Nah, dulu saya kan suka juga tuh nonton film ya. Salah satu film yang saya paling sering nonton itu ada film tentang mafia. Ya. Itu ada Godfather kan. Itu seri tiga film kalau nggak salah itu. Ya, 3 seri, Ustaz. Nah, di situ coba ya, Firman perhatikan ya. Itu mereka ya, mafia itu. Kan ada di situ Vito di Corleone gitu ya. Anaknya Sony gitu kan. Kenapa mereka bisa mempertahankan panjang sekali
apa namanya, katakanlah penguasaan mereka ya terhadap bisnis-bisnis gelap itu. Karena mereka ternyata menyesuaikan diri juga dengan zaman. Lah, kalau virus saja beradaptasi, berinovasi, lalu orang-orang, mohon maaf ya, orang jahat kayak mafia-mafia itu mereka juga berinovasi, bermutasi, beradaptasi. Nah, bagaimana orang-orang baik? Tentu entrepreneur Muslim juga melihat situasi yang ada juga harus sigap, lihat peluang-peluang yang baru, terus bergerak. Dan kalau kata para ulama, salah satu sunnatullah itu namanya sunnatul tagoyyur. Sunnatullah di dunia itu namanya perubahan. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir menurut saya, yang membedakan Anda, ya, para entrepreneur Muslim, ya, dengan mungkin yang lain adalah sejauh mana Anda bisa berpegang pada nilai-nilai yang Rasul sampaikan tadi. Jadi keberpihakan, ya, tidak hanya kepada kepentingan individu, tapi kepada kepentingan kolektif, dan juga ikhtiar untuk menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Nah, saya pikir itu hal-hal yang penting untuk kita ingat ya dalam situasi saat ini dan juga dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Saya poin terakhir Ustaz. Minta Ya, nasihatnya. Kalau di NTB ini 20 menit lagi mau buka. Oh, ya Ustaz, dikit lagi. Nasihat ini Ustaz kepada milenial Muslim. Jadi kita takut tiba-tiba mendapat kekuasaan, kewenangan yang besar, ternyata itu malah mencelakai diri kita. Ini kan ada tema-tema yang diperbincangkan hari ini. Jadi bagaimana kita menyikapi milenial ini, kaum milenial Muslim ini, milenial Muslim yang kalau misalnya mendapatkan amanah yang besar itu bagaimana sepertinya kita harus mensikapi. Ya, jadi yang pertama, Islam itu kan punya konsep namanya zikir. Zikir itu artinya ingat. Jadi ingat saja, selalu ingat bahwa ya apa yang ada pada kita ini semua mau dipertanggungjawabkan nanti. Dan yang ngomong nanti bukan mulut saja, tasyhadu alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Jadi kulit kita bakal ngomong, mata kita bakal ngomong juga. Mau ngomong apa kita? Mulut ditutup kan. Nakhtimu ala afwahihim. Jadi nanti semua akan bersaksi. Bahkan lebih dari itu, yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Bumi juga bakal bicara. Yang kita injak hari ini nanti akan ngomong depan Allah. Wah, ini Zainul Majid ini dulu menginjak saya dalam perjalanannya ke sini. Dia lagi melakukan ini. Itu semua akan bersaksi. Jadi kesadaran bahwa semua akan kita pertanggungjawabkan, itu saya pikir hal yang paling penting untuk kita bawa. Terutama ketika kita mendapatkan satu fasilitas, satu kewenangan, ya, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang orang lain tidak punya, ingat bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Itu menurut saya hal yang paling utama. Dan yang kedua, mari kita bangun habitat yang sehat. Kenapa habitat yang sehat perlu dibangun? Kita ini kan punya egoisme sebagai manusia. Ya. Dalam suratul Asri itu ya firman ya, amanu wa amilus sholihat. Amanu, iman, gak cukup. Perlu amilus sholihat. Tapi kalau bicara amilus sholihat, amal soleh, kalau kita ditanya, diri kita udah baik apa enggak, kita pasti cenderung mengatakan saya udah baik. Firman udah baik gak kira-kira? Pasti jawabannya insya Allah saya udah baik, start gitu. Saya kalau ditanya kamu udah baik gak? Ya insya Allah lah saya sudah. Arif gimana Arif? Wah saya sudah baik. Nah karena itu perlu hal yang ketiga gitu. Apa hal yang ketiga? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Perlu ada mekanisme check and balances. Nah siapa yang bisa membangun check and balances itu kan habitat kita, teman-teman kita. Jadi kalau kita membangun pertemanan yang nggak keruan, jangan harap tawasau bil haqnya bisa datang. Jadi pentingnya kita membangun habitat yang baik itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa yang utama, tapi untuk kita. Jadi dengan membangun pertemanan yang baik, dengan bersahabat dengan orang-orang yang mau menasihati kita kalau kita keliru, itu justru adalah awal dari keselamatan dan keterjagaan kita. Jadi saya pikir itu dua hal. Pertama, selalu ingat semua akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, ya, kita harus membangun entitas yang baik, gitu. Membangun habitat lingkungan yang baik, pertemanan yang baik. Saya pikir itu hal-hal yang bisa membantu untuk menjaga kita dalam hidup.
Siap. Makasih Ustadz atas tausiahnya pada sore hari ini. Sekali lagi semoga selalu sehat Ustadz. Kita berharap guru-guru kita, Ustadz-Ustadz kita, senior tetap selalu sehat. Kemudian terus teman-teman yang di rumah agar tetap menjaga kondisi di tengah aktivitas yang kemudian kondisi pandemi seperti ini. Mungkin itu saja Ustadz. Sekali lagi terima kasih. Terakhir ya. Ya Ustadz. Terakhir kepada kita semua, tetap di rumah, beraktivitas dari rumah, ibadah dari rumah, nggak kurang pahalanya, afdolnya. Bahkan saat-saat ini lebih afdol, karena itu menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan kalaupun terpaksa kita keluar, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Itu bagian dari ikhtiar untuk membangun keselamatan bersama. Terima kasih banyak, Firman, Arif. Siap, Ustaz. Terima kasih. Kita untuk Rabu Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sore ini saya kira di wilayah timur ini sudah pada saat kondisi yang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa di rumah masing-masing. Mungkin itu saja kita akhiri sesi pada sesi keempat di Tausiah Ramadan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Salam buat keluarga Ustaz. Salam sama teman-teman. Ya Ustaz, makasih.